saja, baru pertama kali saya menemukan alpukat yang begini. Begitu kita gigit, rasanya itu pecah di mulut dan manisnya oke, gurihnya oke, lembut tanpa serat. It's the best pokoknya. Begitu sampai ke lidah itu kayak lumer. Lumer. Kayak lumer. Kayak margarin ya, langsung lumer. Oke, assalamualaikum sahabat hortikultura. Di kesempatan yang baik ini tepatnya tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, saya dari tim Hortikultura Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 3,5 tahun sudah mulai berbunga. Terus umur 4 tahun baru jadi. Oke sahabat hortikultura, nah inilah pohonnya yang alpukat kemarin saya review, yang bentuk buahnya itu mirip sekali dengan mangga kueni atau di sini biasa dibilang mangga bawang ya. Ini mohon maaf, saya kemarin ternyata salah informasi. Ini pohon usia sekarang 5 tahun ya. Ternyata 5 tahun. Kemarin saya bilang 3 tahunan. Oke, selamat malam sahabat. Di kesempatan yang baik ini, pas ini malam takdir ya, saya ingin mereview ini alpukat. Alpukat ini berbuah pertama kali ditanam dari biji, dan lokasinya di dekat rumah saya, dan kebetulan punya saudara. Ceritanya begini, waktu kemarin itu saya dapat alpukat yang rasanya enak, dan waktu itu saya kasih icip ke saudara saya, dan saudara saya itu bilang, saya juga punya alpukat yang bagus, kata beliau. Dan dia bilang nanti kalau buah kamu tak kasih icip gitu. Nah ini kebetulan buahnya sudah tua, jadi buah pertama itu buahnya cuma 2, terus ada susulannya itu buahnya 10 buah. Dan ini alpukat lucu, kalau saya bilang kalau seperti mangga, entah apa namanya, karena ini tanam dari biji, dan mungkin nanti saya kasih nama alpukat mangga kali ya. Biasanya kan mangga alpukat, persis mangga, bener-bener mangga. Oke, kata beliau sih enak, tapi saya mau buktikan dulu. Dan ini saya timbang, coba sini lihat, coba. Nah, sekitar 700-an gram, berarti 7 on. Ini yang agak kecilnya 600, jadi size-nya itu sedang ya, nggak besar-besar amat. Tapi yang saya suka ini bentuk buahnya bagus, tampilannya bagus, dan mudah-mudahan rasanya juga oke. Oke, sekarang saya belah. Waduh, ini sih bijinya kecil, dagingnya tebal sekali. Tuh, setengah pisau baru mentok ke. Nih, coba dalamnya seperti apa. Tuh kan, tebal sekali. Mantep, dan warnanya juga oke loh ya. Nggak usah banyak ini deh, langsung saya icip aja, mudah-mudahan enak. Kulitnya sangat mudah sekali dikupas,
lembut. Waduh, wah ini mah luar biasa. Pohonnya dekat rumah saya. Wah ini harus saya tanam, harus saya kembangkan, serius. Manis sekali. Mantap, ini benar-benar enak. Saya bilang alpukat di daerah saya itu banyak, tapi saya baru nemu yang seperti ini. Lembutnya oke, tanpa serat sama sekali. Perpaduan rasa gurih dan manisnya juga oke. Oke, besok saya akan lihat ke pohonnya seperti apa. Pokoknya ini luar biasa. Oke, assalamualaikum, selamat sore sahabat hortikultura. Nah, ini dalam kesempatan yang baik sekali, pas hari ini tanggal 1 Syawal, pas kebetulan hari Raya Idul Fitri. Saya berkesempatan ini akan mereview alpukat. Enaknya dikasih nama apa ini alpukat, Mas? Ya kan nanti Mas, kalau sudah kita lalui, dalam arti lalui nanti mungkin nama orangnya atau daerahnya. Yang penting tidak ada melekat sifat benda seperti madu, itu nggak boleh. Oh gitu. Ini Karena juga umum juga kalau mentega, madu atau apa gitu, itu umum nggak boleh. Ini mirip sekali dengan mangga saya bilang ya. Gimana kalau kita kaitkan ikut mangga gitu Mas? Biasa kan sudah ada mangga alpukat. Nah, ini alpukat mangga. Ya, nantilah masalah nama yang penting itu. tes rasa Mas. Kalau nama sih belakangan. Kalau memang dia kualitas atau dari segi rasa, produktivitas dan lain sebagainya itu di atas standar, nama itu gampang. Jadi ceritanya ini waktu kemarin ada saudara yang main ke rumah saya dan saya kasih alpukat. Waktu itu saya dikirim alpukat Joseph dari Jawa Timur dan saya kasih ke icip ke beliau. Dan beliau itu bilang, wah kalau rasa begini saya juga punya, gitu kata beliau. Tapi saya masih pesimis waktu itu, gitu kan, namanya juga orang kampung kan. Jadi pohonnya itu usia masih muda lah, baru buah pertama kali dan dari tanam dari biji. Dan waktu itu buah pertama 2, terus dia petik 2 dan di pohon tuh masih ada beberapa yang masih muda gitu kan. Terus dia bilang itu, ya nanti kalau sudah tua saya kasih icip lah gitu. Nah pas kemarin saya lewat depan rumah beliau dan ternyata sudah disiapkan dan saya pun nggak sengaja. Kalau saya nggak lewat pun dia mau dianterin ke rumah. Dan begitu dikasih saya itu kaget, loh ini alpukat apa mangga gitu. Nah, ini kan karena sudah termasuk agak lama ya, harusnya 2 hari yang lalu itu belum hitam-hitam begini, masih mulus seperti mangga. Nah, nih bentuknya juga seperti mangga. Nah oke, sekarang langsung aja kita. Nah kemarin yang satu saya sudah belah, itu alpukat ini dagingnya itu tebal. Dagingnya tebal, Berminyak. Berminyak. Coba ya, ini langsung kita buktikan saja. Nah lihat kan, lumayan tebal kan? Hampir setengah. Nah. Angkat. Ya, tebal. Bagus kan? Kalau bentuknya hampir mirip kendil yang tak sempurna. Kendil yang tak sempurna. Jadi dia kelihatan tebal walaupun biji besar, tapi dia tebal. Tebalnya kan sininya berapa senti? Betul. Hitungannya seperti itu. Cuman kita belum icip rasanya kayak apa. Coba Mas. Oke Mas, langsung saja kita review Mas. Nah, Mas lihat Mas, coba di zoom Bu. Nah, ini kan berminyak kan Mas? Coba berminyak. potong sininya dulu Mas, biar kelihatan Mas. Gimana coba potong Mas. Sini kan kita sudah lihat ketebalannya sini ada. Yang ini jelas sudah sekian. Ini kategori tebal. Jadi
eh, keunggulan kita beli alpukat yang agak besar seperti ini kan, jadi tidak terlalu besar, Ya. tetapi ibarat dagingnya kita dapat banyak. Semisal kita sekilo isi berapa? Satu Ini- 1,5 kilo isi 2. 1,5 kilo isi 2. Nah, semisal. Ini 740 berapa gram gitu. Ya, semisal gitu Ah. kan. Cuman kita dapat 2 biji sama kulit, tapi kita dapat dagingnya Daging itu tebal. lebih. Lebih. Presentasenya lebih banyak, kita Betul. dapat daging. Ya. Iya, kita bisa biar orang lihat ketebalannya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat dekat bijinya ini, ketebalan Pas di dekat bijinya. bijinya ya. Juga bawahnya ini, atasnya juga tebal, jadi antara bawah dan atas ini juga tebal. Nih. Nah, kayaknya sih ini dikupas juga lebih Gampang. enak, Mas. Gampang. Iya. Karena ini udah kayak ini. Nah, langsung Coba icip, Mas, ya. Coba langsung icip aja, Mas. Nah, ini. Jadi keunggulan di kupas enak ini tidak ada daging yang terbuang. Jadi kita tinggal ngupas, nggak usah main kerok, lebih enak. Nih. Ayo langsung dideskripsikan, Mas. Minyaknya, Mas. Kalau ke kulitnya aja. Teksturnya lembut, Lembut ya. cuman sayang ini masuk kulkas. Jadi rasa dinginnya itu akan mengurangi rasa. Seperti semisal manisnya ini berkurang. Tapi cukup manis. Ya maksudnya karena ini dingin kan, jadi ada rasa manisnya itu tidak begitu kuat. Coba jenengan kalau tidak dingin, Iya, kayaknya sih dia lebih manis. pasti lebih manis. Coba di kulitnya, Mas. Pegang aja ini. Minyaknya. Jadi ini nyaris semua daging itu bisa kepakai Kemakan. semua atau kemakan kemanfaatan semua. Jadi ini kulitnya benar-benar kulit, tidak ada daging yang nempel di sini. Nih. Ini kalau makan alpukat ini, Mas, ibaratnya kayak kita makan kacang, Mas. Enak, jadi susah untuk berhenti. Makan lagi. Memang sangat halus ya. Jadi Sama sekali tidak ada serat. Oh. begitu sampai ke lidah itu kayak lumer. Lumer. Kayak lumer. Kayak margarin ya. Langsung lumer di mulut. Memang cuman jujur aja karena ini masuk kulkas, jadi kita tidak bisa mendeteksi secara akurat untuk rasa manisnya. Iya. Soalnya kalau kayak saya tidak masukkan ke kulkas, kita tidak bisa review Iya. sekarang. Soalnya kemarin masih puasa kan. Ya, Tapi kalau untuk gurih, untuk kelembutan, untuk tekstur daging, apalagi seperti ini, sangat lembut. Ini kegolong alpukat istimewa. Ya? istimewa. Patut untuk dikebunkan. Cuman kita belum tahu produktivitasnya kayak apa. Karena pohon masih. Kalau baru saya pertama menilai keluar. dari rasa, tekstur daging dan lain sebagainya di luar itu, saya kan nggak tahu. Cuman disuguhi alpukat, rasanya kayak gini, dagingnya kayak gini, ini alpukat eksklusif. Jadi kalau menilai dari rasa dan daging patut dikebunkan. Cuman kan kebun harus Ya. menilai Banyak produktivitas dan lain sebagainya. Itu nanti urusan Mas Parta. Jadi ini pohon masih muda, 6 dari biji. Tanam dari biji, Tanam berarti dari ini sudah dapat kita satu sifat genja. Genjanya Ya. dapat. Cuman untuk buahnya banyak dan Banyak, enggaknya ya. kan belum bisa diketahui. Kita nanti sambil kita istilahnya amati, tahun depan bagaimana buahnya. Tapi kalau kita lihat bentuk buahnya seperti ini, rasanya seperti ini, kok rasanya saya pengen tanam. Iya. Ukurannya juga bagi saya ini ukuran besar. Tapi tidak jumbo. Ya. Jadi semisal kalau keluarga beli cuman isinya untuk diet 1-2 orang itu cukup, enggak mubadir. Sehingga begitu kita buka seperti ini enggak masuk kulkas. Memang Iya. porsi kita 1 hari lah bahasanya seperti ini. Ini sangat cocok. Jadi
Beda kalau untuk konsumsi es penjual kan, dia harus jumbo karena hitung-hitungan dapat daging banyak. Ini dapat daging banyak tapi ukurannya itu termasuk besar tapi tidak jumbo. Nah ini kelebihan salah satu kebun juga seperti itu. Jadi mangsa pasar alpukat kan beda-beda. Ada yang konsumsi keluarga, ada untuk es. Nah, kan kebanyakan masih es kan. Tapi kalau ini sangat layak dan sangat cocok untuk istilahnya buat cemilan. Dalam arti, apalagi orang yang diet. Nah, diet. Dari rasa udah oke. Masuk, jadi ada beberapa rasa alpukat itu memang eksklusif ini masuk. Jadi kesimpulannya kalau saya berani berkebun, cuman dari rasa loh. Kalau kita nilai dari rasa, dari daging, teksturnya ini eksklusif, berarti ini kan ibaratnya harga mahal berani. Betul. Cuman kalau masalah nanti berkebunnya sama jenengan yang tahu ciri bibitnya kayak apa, kapan buahnya, banyaknya, produktivitasnya dan lain sebagainya. Oke, kalau Mas Mutakin bilang layak untuk dikebunkan, kalau saya untuk mengebunkan itu memang banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, terutama kegenjahan. Ini udah terbukti kegenjahan dan produktivitas kita harus amati lagi setidaknya setahun lagi, karena ini buah pertama kemarin. Nanti saya langsung ke pohonnya sama beliau yang punya, kebetulan masih saudara-saudara dekat sama kita. Saya ke pohonnya, saya lihat pohonnya seperti apa. Terus apa lagi ya? Yang pasti kesimpulan menurut saya ini alpukat yang sangat enak dan layak untuk ditanam. Kalau lihat daerahnya sih cuman ketinggian kurang 200, lebih ya. 200 meter DBL. Nah, jadi tidak terlalu tinggi nih alpukat. Daerahnya itu tidak ratusan. Maksudnya tidak sampai 400 itu. Enggak. Cuma 200 saya udah ukur. Kalau 200 jadi ini kemungkinan untuk adaptasi yang agak panas itu lebih mampu. Lebih mampu. Daripada alpukat yang di DPL terlalu tinggi. Dibawa ke DPL yang rendah itu biasanya agak lama. Jadi ini sifatnya kan yang unggul itu memang kalau rasa kan sudah kita kegenjahan. Karena kalau genjah kita akan menghemat waktu. Semisal gini, kita nanam standarnya mungkin untuk dinilai produktivitas itu 5 tahun. Kalau berbuah sih 4 tahun, mungkin produktivitasnya 5 tahun. Kalau genjah mungkin bisa 2,5 tahun dia sudah latihan berbuah, 4 tahun kita sudah bisa menghasilkan. Jadi 1 tahun menghemat 1 tahun, waktu 1 tahun itu kan luar biasa mas. Memang tidak terasa, tetapi kalau lebih cepat kan lebih bagus. Oke, sahabat, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian, bahwa sebenarnya banyak sekali alpukat-alpukat yang enak, alpukat lokal kita yang patut kita kembangkan. Intinya begini saja, kalian kalau ingin mengebunkan alpukat tidak usah pusing-pusing. Jika di tempat kalian ada alpukat yang bagus, menurut jenengan itu produktivitasnya bagus, tampilan bagus, rasanya enak, oke, kembangkan, langsung tanam saja. Tidak usah pusing-pusing istilahnya iklan, cari nama, orang iklan ini, iklan itu, tertarik ini, tertarik itu, tidak perlu itu. Kalau menurut saya. Ya karena gini, yang sudah kita jual alpukat di pasaran tidak pernah mencari seperti durian. Ya, betul. Coba jenengan cari di pasar, apa ada alpukat si A yang terkenal itu kan tidak ada. Si A ini apa? Yang cari yang penting apa? Enak. Ukuran itu memang selera ya. Yang penting itu kan enak, bentuknya bagus. Nah, udah itu aja. Itu rata-rata itu sudah standarnya, itu tidak usah nama. Beda sama durian, memang nama itu sangat berpengaruh. Semisal kita lokalan, walaupun seenak musangking tidak bakal bisa dijual seharga musangking. Tapi kalau alpukat beda. Udah punya branding istilahnya. Kalau alpukat beda, yang penting enak, bentuknya bagus, bisa harga mahal. Oke, terima kasih banyak Mas Mutakin. Nah, ini nanti giliran saya langsung ke pohonnya, saya review pohonnya seperti apa, usianya berapa untuk mengetahui kepastiannya. Saya ke pohonnya, Mayang punya pohon. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.